Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Anto Green Palm. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu P2P yang lagi tren ramai dibincangkan banyak orang di media sosial. Tetapi kali ini saya tidak membahas bagaimana cara bergabung dengan benar, tetapi menyampaikan apa yang sudah saya amati selama bergabung di P2P. Oke teman-teman, jadi kali ini saya hanya memberikan bagaimana inti pokok dari cara kerjanya P2P itu tadi. Beberapa hari yang lalu saya ada menonton video YouTube yang membahas tentang apa itu P2P. Apakah P2P itu penipuan? Oke, apa yang dia jelaskan di video itu, dia sebagai sudut pandang netral. Akan tetapi di sana dia mengatakan ada unsur money game, dan yang disebut unsur money game itu adalah paket-paket misi itu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya amati dia bukan netral, tetapi masih ada menuduh gitu. Karena sebenarnya yang dia tuduhkan itu karena dia tidak tahu sama sekali tentang marketing plan-nya. Jadi dia tidak mempelajari dulu marketing plan-nya, bagaimana cara kerjanya. Jadi inti permasalahan yang yang ia ungkapkan itu ada 3 unsur utama di dalam P2P itu. Cara mendapatkan uang, menonton video yang sudah ditentukan, merekrut orang untuk jadi member, dan melakukan dengan hal yang sama, yaitu menonton video setiap hari. Dan dikatakan di situ merekrut orang inilah yang dikatakan ada skema dasar MLM. Jadi yang ketiga, paket-paket P2P itu yang disebut unsur money game. Nah, kalau yang kita sebut ini sebenarnya ya dengan misi-misi yang sudah diberikan sama perusahaan P2P ini. Oke, seperti itu ya. Jadi akan saya jawab 3 hal unsur utama yang mendapatkan uang di P2P itu. Oke, 1, menonton video yang sudah ditentukan. Itu tidak bermasalah karena siapapun boleh menonton. Kita disuruh nonton. Setelah kita menonton, kita akan diberi upah PP. PP itu yaitu view point. Jadi dalam 1 hari upahnya itu 0,3 PP. Nah, jadi di dalam PP itu tadi sama dengan dolar. Sama dengan dolar. Jadi 0,3 PP itu dikali dolar sekarang, itulah jadi rupiah. Jadi kalian tinggal kalikan aja 0,3 dikali dolar sekarang berapa, sama dengan rupiah itu. Oke, seperti itu. Dan yang kedua, yang merekrut orang lain untuk jadi member dan melakukannya untuk menonton video setiap hari, dan skemanya adalah MLM. Nah, yang ini yang dibilang MLM itu. Jadi menurut saya apa yang dia katakan itu MLM. Sebenarnya apa sih MLM itu? MLM itu adalah multi level marketing. Saya ngajak teman, tetapi saya menawarkan barang, ya kan? Dan menawarkan barang supaya teman itu tertarik. Saya ceritakan tentang usahanya, saya ceritakan hasilnya, dan saya ceritakan asal usulnya, saya ceritakan surat izinnya. Nah, kalau mereka mau mengikuti, artinya itu sudah MLM, referral, sama dengan jaringan, tetapi sistemnya berbeda. Yang ketiga ini paket-paket P2P. Ini yang disebut unsur money game. Nah, dan yang dijual adalah sistemnya. Tuduhan mereka seperti itu. Nah, seperti skema 2 binari ke bawah, sedangkan produknya tidak ada. Benar. Jadi di dalam P2P ini sebenarnya dia menawarkan kita sebagai member, kalian disuruh untuk menonton video iklan selama 5-7 detik, dan itu berjeda 10 menit sekali nonton sampai 10
video satu harinya. Nah, kalau sudah selesai 10 video satu kali itu, kalian akan mendapat 0,3 pp dalam satu hari, 24 jam. Akan berubah lagi besoknya. Jam 1 itu kita bisa nonton kembali video yang diiklankan. Dan itu kita setelah selesai 10 video tadi, kita dapat 0,3 lagi. Seperti itu. Dan itu terus berulang. Nah, disinilah tujuannya kita harus mendapatkan kawan, mendapatkan member-member baru. Sebenarnya perusahaan ini membutuhkan database yang banyak. Jadi supaya orang jadi member itulah sebagai penonton dan member itu juga sebagai pengiklan. Kalau member itu tertarik mau jadi pengiklan, member itu akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya member yang bisa menyelesaikan misinya juga, dia akan mendapat PP tadi. Nah, PP itulah untuk membeli tempatnya iklan kita. Jadi di situ. Jadi iklannya itu tadi saya amatin, itu harganya satu iklan itu 100 pp. Jadi bayangkan. Jadi ya memang sebenarnya kalau kita lihat 100 pp itu sama dengan 100 dolar. Nah, jadi kalikan saja dengan dolar yang sekarang. Jadi kalau kita sebagai member, kalau kita tidak punya iklan, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kita hanya menawarkan. Itu hanya tugas kita menawarkan ke teman. Kita akan mendapat hasil dari perusahaan ini. Hanya itu. Yaitu tadi berupa 0,3. Kalau kita ngajak orang referral 1, ngajak teman, itu menjadi kita mendapat 0,05. Nah, dan itu seterusnya. Dan ini bukan skema binari yang mereka tuduhkan itu, yang bisa skema 2 binari ke bawah dan ke bawah dan ke bawah. Nah, ini di Pitup ini hanya sampai di referral pertama. Jadi gini, maksudnya referral pertama, saya ngajak si A, ya kan? Saya mendapat 0,05 pp. Nah, dari referral saya tadi. Jadi saya di situ poin yang utama saya 0,3 ditambah 0,05 berarti 3,05. Selanjutnya yang dia bilang paket money game itu adalah paket yang ditawarkan. Nah, di sini kalau saya lihat, ini sebenarnya saya sebagai pengamat di dalam member ini ya, selama saya mengikutinya, paket itu tadi tidak ada sedikit pun tentang uang, tapi tentang PP tadi, gitu. Jadi gini, kalau yang mereka tuduhkan tentang paket itu kan tentang uang. Jadi kalau kita nggak membayar ke perusahaan itu, kita nggak akan dapat sesuatu hal yang sudah ditawarkan dari Pitup ini. Ini bukan. Tetapi intinya kalau kita membeli paket itu tadi, saya harus mengumpulkan PP-nya tadi, view point-nya tadi saya kumpulkan menjadi 10 PP. Nah, selama 0 hari sampai ke 40 hari kita diberi dari 0,3 dikali 40 hari itu sama dengan 12 pp atau 12 dolar. Kita membeli misi yang ke-1 supaya kita dapat tambahan poin yang pertama tadi 0,3 jadi 0,6, maksudnya seperti itu. Nah, itu saya membeli bintang 1 dengan harga 10 pp. Jadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan uang. Jadi saya tidak mengeluarkan uang, murni tidak mengeluarkan uang. Seperti itu. Oke. Jadi yang disebut di sini sedikit money game di mana? Yang mana yang sedikit money game-nya itu? Jadi
ternyata kesimpulan saya, apa yang mereka tuduhkan itu tidak mendasar. Oke. Nah, memang kita perlu merekrut orang, karena kita namanya berjualan, kita perlu banyak orang. Perusahaan memerlukan database nama-nama orang. Setelah orang menjadi member di sini sampai jutaan, ya semakin banyak orang yang mengikutinya, semakin perusahaan semakin banyak diuntungkan, karena orang-orang itu banyak juga ada yang dari perusahaan, dan perusahaan itu pasti akan ikut mengiklan, berbayar di situ. Tapi bayarnya bukan melalui uang yang dituduhkan seperti money game, tapi bayarnya melalui PP. Kalau kalian masih kurang mudeng ya, perusahaan gede, anggap ya contohnya kayak pokoknya perusahaan rokok gede, perusahaan rokok besar, dia mau beriklan. Nah, kalau dia mau beriklan karena sekarang sudah lagi tren nih di Pituk, dia mau ikut. Akhirnya dia mau beriklan. Kalau tidak ikut di dalam situ, dia tidak bisa menjadi membernya, lalu tidak bisa pasang iklan. Jadi syaratnya bukan hanya member yang kita kecil-kecil, orang-orang pribadi, tetapi perusahaan pun akan ikut registrasi masuk ke dalam Pituk itu. Nah, setelah itu karena dia uang banyak dan dia perlu mengiklankan barang dia harus pesan iklan tadi. Nah, bayarnya 100 PP hanya dalam 5 detik sampai 7 detik. Oke, paham ya? Nah, namanya perusahaan, dia mau langsung karena dia banyak uang. Nah, tapi karena mau langsung tadi, dia tidak bisa mendapat PP secepat itu. Akhirnya di sini ada namanya exchange counter. Exchange counter itu adalah pasar. Jadi penjualan PP antar member gitu. Jadi umpamanya ada member yang pribadi ya kan, dia mau membutuhkan uang, dia jual PP dia. Lalu perusahaan kumpulkan. Perusahaan yang tadi, perusahaan rokok yang mau iklan, umpamanya ini contoh ya. Nah, sudah terkumpul, nanti dia beli sampai 100 PP, apalagi ada yang mau jual 100, di atas 100, mungkin perusahaan akan beli perusahaan itu tadi, karena dia butuh PP itu untuk memasang iklannya secepatnya, seperti itu. Nah, setelah sudah terkumpul dengan syarat yang 100 PP, dia akan membeli tempat iklan tadi. Nah, setelah itu baru jadi iklannya masuk ke dalam situ. Lalu setiap kali kita yang sebagai member untuk menyelesaikan misi, kita pasti ikut ngeklik yang iklannya itu. Seperti itu ceritanya ya. Hanya intinya itu saja. Apabila kalian masih kurang paham, kalian boleh tulis komentar di bawah ini. Dan sesuatu hal itu sebenarnya baik yang kita alami, tapi hanya orang-orangnya saja atau hanya oknum saja yang membuat bisnis yang kita jalankan itu tidak benar. Bukan pekerjaan atau sistemnya yang jahat, tapi orangnya yang tidak benar. Keputusan akhir ada di tangan kalian. Jika ada kekurangan informasi pada video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke? Thank you.